Hadratir Rasul Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitil kiram summa sahabah wal qarabah summa ila arwahi jamil awliya was salihin wal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal minat al ahya'i minhum wal amwat khususan ila ruhi kutubil ulum Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali summa ila ruhi kutubil ahwal Abi Yazid al-Bustami summa ila ruhi Syekh kutubil maqam Syekh Abdul Qadir Jilani summa ila ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Karim As-Saman Al-Madani summa ila ruhi khalifati Syekhina wa jaddina wa Maulana Muhammad Arsyad bin Abdah Kalampayab summa ila ruhi Syekh Muhammad summa ila ruhi Syekh Abdul Samad Al-Palimbani summa ila ruhi Ustazina Ahmad Fahmi Jamjam summa ila arwahi walidina masyayikhina wa usulihim wa furu'ihim bi anna Allah tagashahum bi rahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una wa yu'idu alaina wa ala walidina wa ala ahli baldatina ajma'in min barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anna Allahal karima yarzuqana fahman nabiyyin hibdal mursalin wa husnul khatimah fi aminin wa afiyah wa salamah bisirrin nabi wa alin nabi bisirril fatihah. Ya kana abudu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Al-Imamul Ghazali rahmatullah, amma ija salimal madahu min hajil afat fi haqqil mamduh wal madih fala ba'sa bih bal wa rubbama yundabu ilaih. Ini masalah memuji, masih berkaitan dengan puji memuji. Artinya kata Imam Al-Ghazali, adapun apabila sejahtera puji itu, apabila selamat pujian itu daripada segala yang membinasakan akan orang yang dipuji dan orang yang memuji, kedua-duanya itu selamat kepada aib, maka yaitu tiada mengapa memuji akan seseorang itu. Boleh lah. Yang dipuji itu keadaannya bujur juga lah. Artinya kada maambung-ambung. Dan terkadang disunatkan memuji itu kalau memang perlu dipuji untuk menjadi contoh. Dan terkadang disunatkan memuji itu dan dituntut kepadanya memuji itu. Seperti sabda Nabi SAW di dalam memuji akan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Nabi ini banyak sidin memuji para sahabat-sahabat yang besar akhlaknya lah, besar budi pekertinya. Sebagaimana pujian Rasulullah kepada Abu Bakar, lau wuzina imanu Abi Bakr bi imanin al-alamina rajaha la rajaha. Ya Rasulullah, jikalau ditimbang akan iman Abu Bakar dengan iman segala semesta alam ini, niscaya berat iman Abi Bakar Siddiq. Nah, kan mujian dah. Kenapa jadi Nabi memuji? Ceritanya pada saat Nabi datang dari Isra dan Mi'raj, ya, Nabi Abu Bakar satu-satunya yang membenarkan cerita Rasulullah. Nah, adapun Abu Jahal yang lainnya kada percaya. Nah, itu lah. Karena Abu Jahal dan Abu yang lain, Abu Sufyan, memandang Nabi itu musuh dan manusia biasa. Sebabnya orangnya syarik berdahulu sudah. Nah. Sedangkan Abu Bakar
memandang Nabi itu bukan nabinya, tapi memandang Nabi itu ada utusan Allah. Mustahil berdusta. Nah. Jadi kita kada boleh memandang Nabi itu manusia biasa lah. Walaupun sidin berpadah di dalam Al-Quran, ana basyarum mislukum, surah Kahfi ada kalau. Nah, ana basyarum mislukum yuha ilayya. Tetapi sidin aku ini kayak ikam juga manusia juga. Maksud nangkai manusia itu jenisnya lah. Jenis sidin itu manusia juga, kada malaikat, kada jin. Nah, tapi sidin aku ini diberi wahyu oleh Allah. Nah, itu bedanya kita. Sidin Nabi itu manusia yang sempurna. Tentunya beda dengan kita. Maka Abu Bakar apapun yang dikatakan oleh Nabi kita pada saat itu, beliau percaya walaupun kada masuk akal. Ada bukan abu, inya bila kada masuk akal ada percaya. Ayo sekejap masih panas kedudukan Nabi itu, sudah datang Nabi, riwayat inilah daripada cepatnya Isra dan Mi'raj sampai ke Hadratul Muntaha itu masih panas kedudukannya. Kalau Apollo cepatnya siapa? Jadi masih cepat Nabi dan jasad dan roh lah, jasad dan roh. Nah itulah kekuasaan Allah. Kada kau diakali lagi kekuasaan Allah itu. Terjadinya Isra dan Mi'raj. Maka oleh karena itu kalau ditimbang ya Nabi, semua selain daripada Nabi lah di bawah Nabi, maka semuanya itu berat imannya Abu Bakar semesta alam ini. Harta Abu Bakar semuanya diunjuk ke Nabi. Nabi bertanya, kenapa agin ikam dan keluarga ikam cukup jar Abu Bakar Allah dan Rasul untukku. An orang pinandu itulah. Mun Allah dan Rasul nang dipegang sidin tang tukang ulah harta, ya kah? Kada bakalan habis, kada bakalan hilang. Kalau harta bisa habis. Nah itu orang ma'rifah ngarannya. Pinandu. Awan Allah. Jangankan harta, anak aja nunjuk sidin. Aisyah itu kan anaknya Abu Bakar. Nah, jadi Abu Bakar minantu Nabi, mintuhan Nabi. Sayyidina Umar mintuhan Nabi lah. Adapun minantu Utsman dan Ali. Selisman. Dan lagi memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dengan katanya. Jadi giliran Sayyidina Umar dipuji sidin. Laulam ub'as labu ista ya Umar. Ujar Rasulullah, jikalau tiada dibangkitkan oleh Allah Ta'ala akan daku jadi Nabi, niscaya membangkitkan Allah Ta'ala akan dikau ya Umar jadi Nabi. Sayyidina Umar ini bila ada masalah, kadang-kadang pendapat Umar ini turun ayat. Nah itu, nah jadi ada masing-masing kelebihan. Sahabat itu masing-masing kelebihan. Nah itu diantaranya pujian-pujian yang dibolehkan. Berdasarkan fakta. Jadi kada ma'ambung. Jadi kita hati-hati. Ini kan karena menjaga lisan ceritanya nih lah. Menjaga lisan kita jangan sampai mengakibatkan menyakiti orang lain walaupun memuji. Walaupun memuji. Dan lagi beberapa perkataan Nabi SAW memuji akan sahabat yang besar-besar. Al-apatut tasi'ata asyarata al-gaplatu andakaikil khata fi pahwal kalam la siyama bima yata'allaku billahi wa bisifatihi. Kebinasaan lisan yang ke-19 itu yaitu lalai daripada tersalah di dalam mafhum perkataan yang halus-halus. Istimewa pula di dalam perkataan dengan segala zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya Allah.
seperti kata Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqul ahadukum ma sya'allah wa syi'tu wal yaqul ma sya'allah summa syi'tu wa jalika li'anna al-atafal mutlaqa yuhimu tasyrikan. Nah, ini kalimat-kalimat yang berkaitan dengan nama Allah atau sifat Allah. Ya. Hati-hati kita. Artinya sabda Rasulullah SAW, jangan berkata seseorang daripada kamu barang yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala dan yang aku kehendaki pula. Sama. Aku yang dikehendaki Allah dan aku kehendaki. Berarti ini mengimbangi Allah. Kayak menyamai Allah. Allah menghendakinya menghendaki juga. Nah, itu kada boleh seperti itu. Tetapi hendaklah berkata seseorang daripada kamu barang yang dikehendaki Allah Ta'ala itu kemudian aku kehendaki pula. Ada jarak. Maksudnya ada jarak. Karena atap mutlakil jama dengan waw itu memberi waham akan menyekutui akan Allah Ta'ala. Bersalahan dengan atap dengan summa. Bersalahan dengan atap dengan summa itu, maka yaitu tiada memberi waham akan yang demikian itu menyerikatkan. Maksudnya kayak ini lah, orang besarwan lawan kita insya Allah kata kalau insya Allah itu di dalam tulakkah kadang. Nah ini kalimatnya nak ada boleh tadi langsung insya Allah aku apa insya Allah jika Allah menghendaki dan aku menghendaki, kedua bahasa kitanya lah insya Allah jika Allah menghendaki dan aku menghendaki. Nah tak dua kali itu kalimatnya nih, insya Allah bila Allah menghendaki dan aku menghendaki. Jadi kayaknya sama nih lah. Nang boleh itu insya Allah bemandak dulu satu mat. Koma dulu. Hanya dibawa dengan kalimat bahasa Arab summa. Kemudian aku apabila menghendaki. Menghendaki sini apabila Allah menghendaki aku maksudnya itu nah. Itu maksudnya lah. Jangan dibawa dengan waw. Jadi bahasa kitanya insya Allah aku menghendaki itu kada boleh kata. Insya Allah ini kan Allah menghendaki, kalau itu insya Allah aku menghendaki, berarti sama-sama ada mempunyai kemampuan, berarti menserikatkan Allah. Nang boleh insya Allah kena kalau Allah menghendaki aku, itu maksudnya bahasa kitanya adalah itu perbedaan apa waw mutakal jami artinya dengan kalimat summa. Nah, ini berkaitan dengan masalah kehendak Allah. Jadi kita tuh kehendak tulak, jangan kalimat insya Allah. Kada tegas saja. Jangan kalimat insya Allah. Mun ada waktu, kada sibuk, tulak aku. Itu aja. Jangan insya Allah tapi di hati kada hendak. Lah. Jangan insya Allah tuh di hati kada hendak. Nah ini kan kalimat nang halus dikatakan tadi. Sesuatu yang halus kadang-kadang ada dipaham, tapi bisa menserikatkan Allah. Nah. Jadi kita memang ada sudah nyata kesibukan. Bapak dah aja aku karena ada kesibukan tabarang dan sebagainya. Ada waktu, jangan memakai insya Allah, jangan. Karena insya Allah itu kan dikehendaki Allah.
Artinya insya Allah tuh Allah menghendaki, itu maksudnya. Kadangnya dasar berhalangan ya sudah, selama mendadak tuh halangannya kan sudah ada. Jadi berterus terang aja. Nang insya Allah tuh kalimat nang anu benar mudah kayak nang padahal menolak sudah karena tolak memang ada aur. Jadi lebih baik berterus terang daripada memakai kalimat insya Allah. Nah. Ini kita terjadi nih lah. Bilang hampir kayak aja. Kita baca di sini juga nah. Ya kalau jadi mun kita kada kawa jangan memakai kalimat insya Allah. Nah, jangan membuat nama Allah menghendaki itu nah. Karena aku nita baraung kada hadir aku. Jadi aku mendoakan aja. Nah, mudahan lancar pekerjaan. Tapi memang kita kadada gawian nang kadada tabrakan kada apa-apa. Nah. Insya Allahnya kayak apa? Insya Allah apabila Allah menghendaki. Jadi kadada istilah aku menghendaki itu kadada. Nang kada boleh tadi insya Allah dan aku menghendaki. Kan kalimat insya Allah itu artinya Allah menghendaki. Nah itu. Jadi kadada kita menghendaki karena kita ini la haula wala quwata illa billahil azim. Itu maksud syirik tadilah. Nah, ini halus kalimatnya. Dan lagi sabda Nabi SAW, la taqulu lil fasiki sayyiduna. Nah, kada boleh lah. Fa innahu in yakun sayyidakum faqad ashattum rabbakum. Artinya jangan engkau berkata bagi orang yang fasik itu akan sayyiduna. Sayyiduna itu kan nabi aja kalau orang fasik nang hebat nang anu lalu karena macam-macamnya karena tunduknya lalu memuji diambung-ambung lah. Nah. Sayyiduna itu artinya yakni penghulu kami. Itu artinya pemimpin. Maka bahasanya jika dia penghulu kamu, niscaya kamu menyebabkan kemurkaan Allah Ta'ala akan kamu. Karena mulia Sayyiduna itu hanya kepada Nabi. Jadi memuji manusia itu jangan berlebihan. Dan lagi itu perkataan-perkataan yang kadang-kadang kita rasa itu binasa lisan ngarannya. Dan lagi sabda Nabi SAW, man qala ana bari'um minal Islam fa in kana sadikan fahuwa kama qala wa in kana kajiban fala yarji'a ilal Islam saliman. Artinya barang siapa berkata aku lepas daripada Islam, anu bapender nih, aku nih keluar dari agama Islam. Maka jika ada ia benar di dalam perkataannya, maka yaitu seperti katanya itu. Bujur dia matinya. Lah. Dan jikalau ada ia berdusta karena menghelak kayak kan? Mengelak supaya jangan terjadi masalah waninya, niscaya tiada kembali ia kepada Islam. Padahal ia sejahtera. Artinya kada perlu mau ucap Islam lagi. Tapi pilihnya benar-benar keluar daripada Islam makanya murtad. Jadi harus kembali kalau nak Islam pulang mengucap 2 kalimat syahadat. Ini bisa terjadi ini kalau kita berada di negara orang kafir. Lah bisa. Kalau kita kada berpadah itu bunuhnya. Nah, jadi kita hilah istilahnya lah. Tapi hati kada, cuma lisan aja aku keluar daripada agama Islam. Hati anu lisan, tapi hati kada. Karena kadang itu bunuhnya kena. Itu kalau seperti itu boleh. Di dalam Al-Qur'an apa dia sebutkan wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Ada kalimatnya itu, Pak. Nah, muntong dia berucap karena kondisi tapi hatinya tetap beriman. Hah?
Nah, itulah. Itu kalimat-kalimat. Nah, itu yang ke-19. Jadi hati-hati. Aku biar keluar pada Islam ya. Ini ada kalau kayak itu. Nah, padahal mau dikayak bagai aja. Jangan dimain-mainakan. Ngalih mencari rezeki yang halal jenang, ya kah? Itu bahaya tuh. Nang haram ngalih apalagi nang halal aja. Nah ini orang kada Tuhan nih, kayak habis perbandaran Allah Taala, ya kah? Kada boleh. Kabebangatan sudahlah anunya tuh. Sampai tak ucap nang itu. Jangankan nang haram, jangan halal nang haram apa? Nah, itu sama modalkan bandara rezeki itu kada ada lagi di sisi Allah. Nah, jadi hati-hati kalimat kita itu ngananya binasali lisan yang berkaitan dengan Allah. Terakhir al-afatul isruna su'alul awam an sifatillahi ta'ala wa an kalamihi wa anil hurufi wa annaha qadimatun aw muhdasatun wa huwa minhum fudulun bal haqquhumul istigalu bil amal dunal ilm fa innal awama iza khadu fil kalami rubama takallamu bima huwa kufrun wa la yas'uruna bijalik. Terakhir binasa lisan yang ke-20. Kebinasaan lisan yang ke-20 itu yaitu pertanyaan orang yang awam pada bicara sifat Allah Ta'ala. Nih, nang kisah tasawuf nih lah. Yang lah, aur tasawuf aja dipandirakan, sembahyang ada lagi. Nah, tarawuf warnanya. Dan daripada kalamullah Ta'ala, dan daripada huruf kalamullah Ta'ala, dan bahwasanya huruf kalamullah Ta'ala itu kadim atau hadis. Nih, mulai bahari inilah pertentangannya. Kalam Allah tuh kadim kah, hadis kah? Kalau nya kadim artinya kada berpemulaan dan kada berkesudahan, kada berhuruf, kada bersuara. Kalau nya hadis itu berhuruf bersuara. Nah, itu yang ditanyakan oleh orang awam. Kalau orang awam bertanya itu jangan dijawab. Jadi jawab kan mengerti juga. Dan yaitu daripada perkataan orang awam itu berlebih-lebih perkataan yang tiada memberi akan faedah. Dan yang demikian itu tiada harus dijawab. Jadi orang nama ngaji tasawuf lah. Itu tasawuf nomor sembayang nih. Ujar Imam Malik, man tasawwafa walam yatapaqqah faqad tajandaka. Itu Imam Malik lah. Imam Majhab nang 4 nih. Imam Malik itu perguruan Imam Syafi'i. Barang siapa bertasawuf tapi kada bapikih, itu hukumnya tajandaka. Ya nang kada sembahyang lagi tuh, kada percaya awan syariat. Kadang aja tasawuf sudah, Tuhan sudah jadi Tuhan. Nah, orang itu kada percaya awan Nabi dan kada percaya Allah Ta'ala jadinya. Nang bertasawuf melulu nih. Sebab nang menyuruh sembahyang itu siapa? Nabi kah, Allah kah? Allah kalau? Nah, kada sembahyang berarti Allah ya kada percaya. Menyuruh puasa siapa? Allah Ta'ala juga. Kalau nang mempraktikkan mencontohkan itu Rasulullah. Semua dari Quran. Wa atuz zakah, wa aqimis salah, wa atuz zakah. Kada bajakat. Hubungannya itu jangan bilang puasa aja kada. Nang belajar tasawuf nang itu tah. Lah. Nah, jar Imam Malik, wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tajandaka. Itu semuanya anda mun meninggal kada bertobat kada usah sembahyang akan. Karenanya kada sembahyangnya kada percaya sembahyang tuh kada wajib. Ini bahayanya. Tapi kalau orang mau tolak aja. Kasihan lah, mudahan keluarga kita jangan sampai terjadi. Maka banyak makanya nih. Orangnya ini sudah kuler sembahyang, ada nang melajari.
pada ba'akuran ya kalau ba'akuran. Wa man tapaqqaha wa lam yatasawwab faqad tapassaka, kata Imam Malik. Barang siapa bapikih haja kada batasawuf, orang ini fasik. Apa arti fasik? Maksiat terus kepada Allah Ta'ala. Bila orang tuh bapikih haja kada batasawuf, fasik orang itu. Kenapa jadi fasik? Inya ibadat itu kada pinanduan Allah Ta'ala. Lalu inya bekerja ibadat itu aku tarus. Kada ada istilah menisbahkan kepada rahmat Allah, pertolongan Allah, taufik Allah, kurnia Allah itu kada ada. Kalau orang kuat dipikih melulu. Nah itulah, hati-hati. Jadi orang kuat dipikih itu makanya jangan batahan dipikih, jangan batahan di tauhid, harus naik ke tasawuf. Itu dalilnya Al-Quran. Surah Kahfi terakhir ta. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan salihah. Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, di dunia ini ma'rifah. Falya'mal amalan salihah. Maka dia harus beramal amal yang benar, yang saleh. Yang saleh itu artinya amal yang benar, terpenuhi rukun dan syaratnya. Ayat terakhir wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Itu tasawufnya. Jangan syirik beribadah kepada Allah Ta'ala. Apa arti syirik situ? Kita sudah menghadap kiblat fikih nih. Itu syarat kalau. Nah, berdiri betul. Takbirnya bujur. Samunyaan bujur sudah. Apa lagi? Apa arti syirik di situ? Kalau kita sudah paham, nangaran kita ini la haula wala quwata. Ingatakan kita menghadap kiblat itu karena dihadapakan oleh Allah. Yalah. Kawa berdiri lurus tegak karena didiriakan. Tapi kalau menurut fikih kan kita berdiri tegak, jangan ke kanan, jangan ke kiri, jangan ke muka, jangan ke belakang. Itu menurut fikih. Bujur fikih. Tapi ini karena kemampuan inya, akuan inya. Karena perintah fikih seperti itu, ya kah? Berdiri tegak, jangan miring ke kanan, ke kiri selama kondisi badannya sehat lah. Kamu itu fikih seperti itu. Tapi kalau nya dipikir karena inya seorang nang kau itu, berarti kan diingat bahwa inya kau berdiri karena pertolongan Allah itu. Di situ syiriknya. Nah, kawas ruku, siapa nama ruku akan akhirnya nang nyaman nah dalilnya subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal. Nabi itu menjalankan siapa? Dari Makkah ke Masjid Aqsa, sidin. Gak Allah kan menjalankan. Ini dalil yang nyaman dipaham, ya kah? Nah, kita mulai di rumah tadi kita kan berjalan, Allah kalau menjalankan hakikatnya. Kayak itu juga kita sembahyang tuh. Ini yang harus dilatih terus. Lah, ini yang harus dilatih terus. Makanya dalam dalil hadis Nabi, abdalu imanil mar'i ayya'lama annallaha ma'hu haitsu makan. Nah. Seabdal iman seseorang tuh dia yakin bahwa Allah itu selalu besertainya dimanapun dia berada. Beserta itu bukan berganding kayak ini, maksudnya beserta itu mananya ma'iyah itu ditolong Allah itu mananya. Nah itu hadisnya, itu jurang makam ihsan, ya kah? Ihsan itu anta budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadat kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Apabila kada mampu, fa'ilam yakun tarah. Apabila engkau tidak bersalat, hadisnya artinya fa'innahu yarak. Maka yakinkan bahwa Allah selalu melihat. Nah, lalu kayak apa kita? Kita kan pasti kita akan melihat Allah dengan mata kepala, tapi dengan basirah. Karena sifat Allah sudah diandak Allah di awak kita. Sifat ma'ani, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kalam itu ada di awak kita sudah. Nang bekerja tuh yaitu nang melihat sifatnya juga, melihat zatnya kada kita. Itu kada jalan tauhidnya.
Nah, mun kada ka itu kita kamu kada dikisahkan kada tahu kena. Nah itu bila seperti itu sembahyang kita kada ditanya lagi. Nah manang ditanya karena kita kada ada. Karena kita la haula wala quwwata illa billah. Ini memerlukan latihan dan terus belajar, belajar. Dalilnya Al-Quran deh. Surah Kahfi. Bagaimana tadi? Kebiasaan yang ke-20 itu yaitu pertanyaan orang awam sudah tadilah. Kada perlu dijawab, membanyakan pendir aja. Karena Allah kadang memberiakan berdialog dengan orang nang jahil agama. Jar Allah dalam Al-Quran, khujil aqwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, kata Allah. Berpalinglah kamu dari orang-orang jahil agama, jangan dilawani. Mungkin kita awalnya sama, tapi yang bagus tuh orang jahil agama kita bimbing, kita didik. Itu maksudnya jangan dilawani bapender. Tetapi adalah hak orang yang awam itu sibuk ia dengan berbuat amal dan jangan membinasakan diri dengan membanyakkan ilmu usuluddin dengan soal dan jawab. Katujuh betakon bubuhannya nang kada sembayangnya, katujuh benar berdebatnya. Ini hendak menguatkan perasaannya tuh nah. Tujuh benarnya berdebat. Jadi nang nyaman benar jawabnya tuh lah, nang nyaman benar. Bukannya nang ada sembayang tuh nang nyaman benar jawabnya. Kalau orang sembayang menurut Nabi, ya kah? Bila kada sembayang menurut iblis. Ada kalau di Al-Quran, iblis tuh kada mau sujud ketika diperintah Allah. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Nah dalilnya. Nang kada sembahyang kada akun itu adalah sifat iblis. Kada tangali jawabnya. Kalau nyawa aku Tuhan ulah pang baris sana musim sakit baris nih kaulah. Definisi Tuhan tuh orang yang maha hebat, ya kah? Maha bijaksana. Apa aja nih kehendakinya? Ija aradallahu syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu definisi Tuhan. Jangan ngaku Tuhan. Yang ngaku Tuhan kada perlu lagi sembahyang. Seperti yang demikian itu barangkali membawa kepada kufur. Nah, padahal ia tiada mengetahui akan yang demikian itu pembicaraannya. Nah, karena ucapan, kalau kada sempat bertobat, kasihan lah. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, wafil hadis naha Rasulullah SAW anil kil wal qal wa kasratis su'al wa ida'atil mal. Rasulullah bersabda dan tersebut di dalam hadis bahwasanya menegahkan Rasulullah SAW daripada membanyakan perkataan dengan kil dan qal. Kil qal-nya bepandir terus. Nang bepandir kada ada dasarnya Quran dan hadis. Di warung batuntung kaina lah bayar aja. Ya. Ada begawi lagi orang pendir tasawuf aja. Maulah Tuhan berhutang. Lagi satu Tuhan daros. Kita pernah menemui sekali lah mailangi ipar. Orang rantau gurunya belajar ini di Pulatar bekadap. Pak Haji nak umpat kajar. Jago aku aur. Menawari nangaran penang belajarnya ada sapalih kakawanan seorang juga. Belajar kita kasihannya lah. Dan baginda menegahkan pula daripada membanyakkan soal atau bertanya dan jawab di dalam masalah ilmu, sama ada ilmu usuluddin, tauhid atau ilmu fikih, seperti kebanyakan
yang dikerjakan oleh orang yang menuntut ilmu di dalam negeri yang di bawah angin. Dan baginda menegahkan pula daripada menghilangkan harta di dalam perbuatan yang sia-sia, di dalam perbuatan maksiat. Dan lagi kata Imam Al-Ghazali ta'ala, wa alal jumlati pastighalun nasi bi annal hurufa qadimatun aw hadisatun kaman kataba ilaihi malikun bi kitabi rasama fihi umuran falam yastagil bi syai'in minha wa dhayya'a zamanahu fi an kirtasa al-kitabah atikun aw hadisun pastahaqqal uqubah la mahalata wallahu a'lam bissawab. Dan hasil atas perhimpunan yang tersebut itu bahwa sibuk oleh manusia dengan bahwa membicarakan huruf kalamullah ta'ala itu kadim atau hadis, yaitu seperti seorang yang dikirim kepadanya oleh raja dengan surat yang di dalamnya beberapa perkara perintah. Nah, diumpamakan Imam Ghazali, raja mengirim surat. Nah, maka tiada masgul, tiada sibuk ia dengan sesuatu daripadanya surat itu. Yakni maka tiada mengerjakan ia akan perintah raja itu. Dan disia-siakannya masanya itu dengan membicarakan bahwa kertas suratan ini lamakah atau barukah. Nah, maka yang demikian itu mustahik ia akan dimurkai daripada raja itu. Tiada syak, wallahu alam. Artinya kalau raja itu mengirim surat isinya ada perintah berbuat baik tapi kada digawe, itu mustahik, pasti raja itu marah. Begitulah Al-Qur'an. Ini membanding Imam Ghazali nih. Nah, begitulah isi Al-Qur'an itu ada perintah, ada larangan, ada disuruh berbuat baik, tapi diutak-atik, Quran tuh kalamnya tuh kadimkah, ada hadiskah, itu aja dipandang sembahyang kan digawi. Nah, itu sama perbandingannya. Jadi Quran tuh dibaca, diamalkan. Nah, itu maksudnya. Wallahu a'lam bissawab. Sampai kah? Nah, pas benar kita. Al-babul khamisu fi apatil ghadab wal hikdi wal hasad. Mudah-mudahan apa yang kita baca terakhir daripada kebinasaan lisan ini, mudah-mudahan kita menjaga jangan memuji kawan karena sifatnya ma'ambung. Boleh memuji kawan apabila pujian itu untuk bisa diambil contoh teladan seperti Nabi memuji sahabatnya. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita berniat apa yang dilarang, berniat untuk menjauhkan, apa yang disuruh kita berniat untuk mengerjakan. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kekurangan kita, dosa-dosa kita yang terdahulu kita kada paham. Nah, dosa yang sengaja atau tidak sengaja. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, anak istri kita, dosa guru-guru kita, dan dosa kaum muslimin seluruhnya. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa qur rabbi zidna ilma. Allahumma ja'alna ya Allah min ibadikal mukhlasin, min ibadikas syakirin, min ibadikas sabirin, min ibadikas sadiqin, min ibadikal khashi'in, min ibadikal zakirin, min ibadikal muqarrabin, min ibadikas salihin, min ibadikal muttaqin bihaqqi hajal majlis birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala
Wah.